seperti biasa begitu kita nyampe kita kumpul di mana? Kumpul masih di tempat leader yang sama, di lokasi parkiran yang sama, Yang kayak kemarin. yang kayak kemarin sebelumnya kita prepare dan segala macam. Tapi tetap jadinya walaupun berangkat agak pagi, kita setarnya tetap jadi ya jam 10-an lah kalau kemarin. Jam 10. Start awal. Start awal jam 10. Dari rumah jam? Dari rumah pada jam 8. Lumayan lah perjalanan Jalannya 2 jam. jam. Dari Ciamis ke Cigalontang. Pintu masuknya sama yang kemarin apa beda, bisa diceritain? Untuk pintu masuknya sendiri yang kedua main ini sedikit berbeda. Tetap ngaspal ada, cuman untuk yang sekarang itu kita masuknya di portal yang agak lebar. Dulu jalurnya itu dipakai buat event yang waktu Cigalontang. Jadi beda sama pas waktu pintu masuk setar awal main ke sana. Jadi Jauh mana dari yang ke sebelumnya? kalau segi jauh dari rumah leader lebih jauh yang kemarin terakhir. Oh, yang waktu basah. Memang tuh waktu basah bisa 10 menitan. 10 menit berarti Ngaspalnya. ya 2 kilo ya. Ya kurang lebih lah, kurang lebih Jauh. 2 kiloan, lumayan jauh. Kalau yang pertama mah paling ya 3 menit juga langsung masuk jalur. Gitu. Bedanya itu. Jadi memang beda Memang beda jalur. jalur awal. Awal saja pintu masuknya dibikin berbeda karena memang leadernya kebetulan nanya ke saya, mungkin biar nggak bosen gitu kan, masih jalur yang sama, mau ke jalur yang mana ini masuknya, mau yang jalur lebar pas di awal, ya udah coba yang jalur sana gitu. Oh, berarti Cibun banyak ya pintu Banyak masuknya. pintu masuk sebenarnya. Portal gitu. juga? Portal juga sama. Oh, Yang baru ke injek ataupun kita coba ya 2 pintu masuk. Tapi katanya sih ada Masih pintu ada masuk yang lagi. lain gitu. Bisa dari berbagai arah. Seperti itu. nah, untuk yang pintu masuk sekarang, begitu masuk jalur disuguhin apa? Begitu masuk jalur, kita disuguhkan dengan jalur double track lebar, bisa 2 mobil lah katakan. Jadi kalau kita berjejer di sana 4-5 motor itu sebenarnya bisa. Obstacle? Enggak. Tapi enggak. Obstacle-nya justru karena mungkin habis hujan. Hari Sabtunya hujan seharian, ada ngerelnya, jalurnya basah dan udah ngeramik. Jadi begitu kita masuk langsung agak nanjak gitu kan, nanjak, digas. Kalau terlalu gasnya kebanyakan juga jadi spin. Oh, agak nanjak. Agak nanjak gitu, agak nanjak. Dan pas di sana juga saya melihat ada bapak-bapak boncengan bawa anak, dia ya agak terjatuh soalnya begitu nanjak agak belok karena memang licin gitu. Oh, nanjak belok kiri ya. Nanjak belok kiri ya kasihan gitu, tapi kelihatannya sih aman gitu. Soalnya jalurnya lebar ya. Jalurnya lebar, lebar banget, jalurnya aman itu. Kalau kering ini pasti enak, pas kalau kering ini pasti enak karena kan begitu kita start jalurnya lebar, mau balap-balapan istilahnya ini aman. Aman ya. Diberem-beremin Kiri gitu kan, kanannya aman. kiri kanannya aman. Cuma karena basah ya tetap jadi satu-satu. Sawah kiri kanannya apa? Hutan. Untuk kondisi di kiri kanannya ada sawah, ada hutan, tapi jauh dari pemukiman warga. Memang ini jalur dibuat khusus untuk wisata dan memang hutannya itu masih perhutani juga dikelola sama masyarakat sana. Seperti itu. Kebanyakan cerita dong. Ya. Itu misalnya kita jalur ya. Enaknya itu jalur perhutani apa jalur warga? Kayaknya sih kalau melihat dari di lapangan yang terjadi gitu. Pengalaman gitu kan, enaknya sih jalur perhutani karena kalau jalur perhutani itu mungkin lebih bebas gitu ya, tapi tetap dikelola gitu kan, ada yang mengelola. Harus ada yang mengelola warga lokal. Betul, biar dirawat kan jalurnya, yang ngerel-ngerel bisa biar ada pemasukan juga. Ada pemasukan juga di portal itu tidak masalah, dan di Cibun pun kan memang begitu masuk jalur pertamanya di portal. Bayar berapa? Satu motor itu dibayarnya itu 10.000 per motor, rata-rata 10.000. semua portalnya 10.000-an. Ya 10.000-an. Tapi sekitar berapa jauh itu per portal dari antara portal ke portal? Mungkin kalau kondisinya tidak hujan 40 sampai 1 jam lah. Idealnya 1 jam.
kalau kita gas terus gitu kan, tapi kalau kondisi hujan bisa lebih. Bisa lebih. Ya kan ada Wareng gitu, jalannya, wareng ributnya wareng. 10.000 teh wareng gitu. Nah, habis tanjakan yang lebar itu itu yang Awal masuk, pertama ya. pertama awal Zona masuk, satu. zona 1 lah anggaplah gitu, kuartal pertama. Masih panjang Kak. Masih panjang itu perjalanannya panjang, ada kebun pinus, ada kebun bambu, kita disuguhi di pematang-pematang sawah juga, Aman tadi. tapi aman Lebar. karena memang lebar, itu sepanjangnya itu jalurnya lebar. Berarti kasih tahu teman-teman yang belum ke Cigun. Mm-mm. Kalau misalnya kalian hobi Kebut-kebutan ya gitu, ke Cigun lah, ke Cigun coba itu. sama Batman. Mirip-mirip Batman, lebarnya juga mirip-mirip Batman. Batman Ciawi ya? Iya, Batman Ciawi. Cuman kita juga udah lama, katanya sih ada jalur baru di sana, kita juga belum coba. Batman- Mirip-mirip. Batman bukan Perhutani bukan. Kayaknya sih masih Perhutani juga, sama itu juga masih Perhutani dikelola oleh ya masyarakat setempat, biar ada pemasukan gitu kan. Dikelola dengan baik mah pasti setiap tempat main dikelola dengan baik, jalurnya dirawat, pasti setiap minggu pasti banyak yang main gitu. Di situ habis tanyakan yang tadi, terus masuk ke jalur yang lebih agak ekstrim, terus Ya, kita kemudian setelah kita melewati jalur-jalur itu, ada yang akar-akaran juga kan, itu di kebun pinus, kita tibalah di tanjakan yang pertama. Jadi tanjakan yang tadi itu bukan tanjakan sih, itu sebenarnya jalur, cuman tanjakan agak jalur. nanjak gitu. Nah, tanjakan pertama ini biasanya dipakai main, maksudnya main itu bisa bolak-balik nyobain tanjakan sambil jumping terbang gitu. Di sini bisa, dan tanjakannya juga lebar lah, aman, ada tanggulnya, jadi pas begitu naik di atasnya kalau mau dijumpingin motor itu bisa. Tanggulnya tanggul kayu ya, Tanggul kayu ditambahin. Kalau minggu kemarin mah dibikin itu masa nggak jadi bikin, pas waktu kering mah belum ada kayunya. Mungkin kemarin hujan, ada longsor atau gimana, diperbaiki, ditempelin kayu, tapi aman sih, secara aman. kayunya. Ya lumayan lah, itu mungkin tanjakannya sekitar 5 meteran mah ada, tapi enak, setarnya kan lebar, bisa kenceng, cuman memang dikasih obstacle di awal-awal sebelum kita terbang itu, si jalurnya itu naik turun bergelombang. Nah, tapi bisa kenceng dari bisa bawah. kenceng, apalagi yang memang udah basic suka naik tanjakan mah sambil di jumping di sana juga itu bagus. Kelihatannya kalau kita video gitu kan, memang kalau dari GoPro yang nempel di helm secara bagus ngelihat jalurnya kurang, tapi kalau kita di-shoot pakai HP gitu kan, itu kelihatannya bergelombangnya kelihatan banget. Gitu, di sana kita bisa main di tanjakan itu, mau bolak-balik berapa kali pun sambil kita foto-foto lah. Jadi di ujungnya pakai kayu cengkat. Ya gini, jadi memang dibikin seperti ini biar begitu motor lewat bisa terbang. Ya kemarin juga mau cengkat kan, mau backlift. Nah itu kembali ke basic dan skillnya masing-masing. Secara backlift asal kenceng aman. Cuman kalau memang yang terlalu kenceng nggak diangkat setang depan bisa stupi gitu kan, itu memang bahaya. Kebetulan itu kemarin ada gitu kan, kebetulan bareng sama ada tiktoker, ada youtuber juga ya, ada pembalap race juga pas di sana. Jadi ada yang pakai cc gede 450 cc, dia sengaja dia main-main di sana, kita juga jadi terhibur gitu kan. Dia sampai terbang hampir ke tempat parkiran dekat warung. Tapi itu bagus, jadi hiburan tersendiri. Cuman itu mah tidak wajib, tidak harus. Berarti ada chicken wing. Ada ke sebelah kiri, bisa. Kalau yang nggak mau lewat jembatan, lewat tanjakan itu jumping, ada jalan ke sebelah kiri. Pasti di setiap tanjakan, setahu saya di Cigun ada jalur evakuasinya buat yang nggak mau nanjak atau susah nanjak atau tidak support motornya. Bisa ada jalur evakuasi dan langsung naik ke atas, lebih aman. Banyak yang kayak gitu juga banyak gitu. Itu mungkin zona A cuma sampai tanjakan itu udah. Sebenarnya masih ada, jadi habis tanjakan yang buat main itu kita masih lanjut
Memang kebetulan kemarin jalurnya basah ya, karena basah dan ada mungkin yang sebelum kita lewat udah banyak motor yang lewat, jadinya udah agak ngerel, mau itu di pas agak nanjak-nanjak dikit, begitu turunan dan memang agak licin. Tapi aman karena lebar ya, itu dia lebar. Nggak terlalu single track. Pakai 2 tak enak kan? Pakai 2 tak. Nah, pakai YZ ya? Pakai YZ sekarang 125X enak. Enaknya dalam arti kalau kita mau bejek gas asal di depan kosong itu enak, tapi kalau kita ngekor begitu di depan yang berhenti itu agak susah, langsung mengok motornya. Jadi memang tapi baiknya tidak tanjakan ini. Cigun awahannya panjang. Awahannya untuk tanjakan Cigun awahannya itu semuanya rata-rata dari 4-5 tanjakan itu aman. Awahannya jauh gitu. Seperti aman ya, tapi 2 tak pakai 4 aman. Pakai lokal bisa juga aman bisa semua, tinggal dicoba. Pokoknya setiap tanjakan ada jalur evakuasi, ada jalur melipir. Jadi walaupun kita tidak kuat ke sana, mau diulang-ulang bisa lewat ke pinggir. Iya, seperti berarti itu. Panitia sih nggak ada ya mungkin. Secara panitia nggak ada. Leader nongkrong di sana. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal bilang ke leader, itu aman. Dia bertanggung jawab dalam artian begitu kita pakai leader si A, si B, si C, dia sudah siap dengan antisipasi bila mana motor mogok atau segala macam itu dipersiapkan. Ya, KBB, gitu. Ya di KBB juga banyak seperti itu kurang lebih, dan memang disetting seperti itu kata orang sana seperti itu, banyak di dalamnya. Nah, barusan kan udah lewat nih tanjakan A. Pada istirahat dulu nggak? Pada istirahat dulu. Kebetulan saya juga itu belum sarapan dulu. Ada warung. Jadi di setiap tanjakan itu ada warung, jadi aman sebenarnya kalau ke Cigun. Kudu mau timbal. Tapi mau minum ya, biar nggak dehidrasi. Jadi di setiap tanjakan ada warung yang menyediakan nasi liwet, segala macamnya, komplit, kopi, minuman dan lain-lain itu ada. Jadi aman gitu. Jadi sembari kuliner juga gitu. Jadi pokoknya perut kenyang lah. Ada pokoknya mah komplit lah pokoknya, makanan kayak gitu. Dan jadi naik Cigun tuh kudu mau timbal, mau minumnya ungu abisi motor biar mentang minum ke batur. Ada itu mah, tenang, aman. Setiap tanjakan ada warung. Aman cenah. Aman. Kalau kita mau ke Cigun ya nggak bisa bawa perbekalan makanan berat ya. Ya, jangan terlalu berlebihan aja bawanya, karena di setiap tanjakannya ada warung gitu, udah standby itu mau warungnya gitu. Setiap Sabtu Minggu pasti buka warungnya, pasti buka. Sabtu Minggu hari-hari biasa juga kadang buka, kadang enggak, karena mungkin kalau hari-hari biasa agak sepi, kurang banyak yang main. Tapi masih dibuka Senin sampai Jumat. Masih dibuka, jadi biasanya kan Sabtu Minggu. Untuk jalur Cigun ini hari apapun bisa main, mau Senin sampai Jumat, pokoknya 7 hari seminggu, 7 kali 24 jam bisa main. Cuman kalau warungnya itu ya bukanya yang pasti buka Sabtu dan Minggu. Seperti itu. Nah, beres itu ada momen apa aja yang bisa diceritain yang kira-kira lah untuk bidangnya? Di depan kan setelah tanjakan itu kita ngejalur terus yang bolak-balik dan segala macam. Kita tiba di sini ada bukan ya, yang kok pada diam, Jujun dan kawan-kawan nggak tahu. Ketemu rombongan. Kan dia posisinya udah di depan kan, dia duluan. Berangkat bareng gitu kan, bareng, cuman kan biasa dia makan balap-balapan, jalannya kenceng gitu kan. Ketemu Jujun, nggak tahu kenapa dia lagi celingak-celinguk ke ke rumput ke tanah, kayak lagi nyari barang, kayak lagi nyari uang. Pas saya tanya, Jun, lagi nyari apa? Ini tombol starter ngaceleng. Kok bisa gitu kan, sedikit unik, sedikit aneh, kok bisa tombol starter sampai hilang gitu kan ada di sini, berarti sebelah kanan deket gas kan. Katanya dia itu balap-balapan, nggak tahu mau senggolan atau gimana. Yang jelasin informasinya dia nubruk tanggul ya, pohon yang udah agak tua. Dan dia jatuh di sana. Ya mungkin pas jatuh setangnya itu si tombolnya ketekan apa gimana, jadi tombol starternya itu hilang gitu. Tidak bisa di start.
kayaknya sih ketemu. Pas dicari, mungkin makanya dicari itu juga karena nggak ketemu gitu, karena nggak bisa di starter, makanya dicari. Tapi kayaknya ketemu, soalnya begitu pas di depan ketemu lagi di tanjakan di warung, motornya udah bisa di starter normal gitu. Tapi angka panggih gitu. Agak unik gitu, agak hanya lucu juga gitu kan, kok Mang jujur ngomong-ngomong ada pelengitan tombol starter. Agak sedikit aneh juga, bisa tombol starter kok bisa copot gitu kan. Biasanya kalau yang copot itu si pelindung ini kan handguard, biasanya kan copot itu kan celahan, copot rem gitu kan. Ini mah tombol starter loh, jarang-jarang terjadi tombol starter hilang gitu kan. Tombol senior gitu lah. Jujun mas senior itu maksud. Betul. Jujun. Iya, Jujun. Iya. Terus apa aja? Setelah itu kita lanjut masih ke jalur lagi, masuk jalur lagi. Kemudian kita masuk ke portal yang kedua entah ketiga gitu teh. Kita masuk ke portal kedua, ketiga, dan di sini kebetulan jalurnya itu agak sedikit unik. Sedikit uniknya kenapa? Jadi jalur baru untuk yang portal ini. Jadi di letak likupnya itu turunan, nanjak, dan kalau kita nggak pas nginjek angin jadinya. Kalau misalkan pas belok ke kanan ternyata yang sebelah kanannya lebih rendah, jadinya kan motor terguling. Dan kejadian juga pas belok ke kiri, mungkin yang kirinya ada kejadian seperti itu, jadinya cak angin jadi terguling gitu. Jadi emang treknya seperti itu, jadi bulak belok, turun naik seperti itu untuk yang di portal seperti yang ini gitu. Tadi menarik urusan nabrak tunggul. Gimana sih kita bisa tahu bahwa di depan kita itu ada ada sesuatu, ada tunggul. Kalau temenang dipincak lah, pasti dijungkal gitu. Soalnya saya juga dulu di Bunter. Pernah ngalamin ya. Rumput 40 cm. Tapi ada tanggul. Tahunya ada tanggul, nabrak mesin, kitanya kelempar ke depan, mau cicing. Iya. Nah, takut kalian. Waduh. Kalau itu bulan. Mungkin. Lagi ya betul. Kita akhirnya dikut ya. Itu batas desa gini kan. Cocok. Benar, yang nggak kelihatan ya. Mungkin kalau sepengalaman saya pribadi, jadi kita jangan ngacak jalur, jadi ikuti trek, kemana treknya, kemana jalurnya kita ikuti aja, jangan gerasak gerusuk ke kiri atau ke kanan. Pastinya kalau apalagi jalurnya lama nggak diinjak, banyak gondrong, rumputnya itu banyak, ada kemungkinan ada bekas pohon, ada kayu, ada batu, ada apa. Dan pernah juga dulu ngelihat gitu kan, sama mungkin kasusnya seperti yang di 27 alami, sama kayak gitu. Jadi dia nyalip di kiri, ternyata ada batu, nggak tahu tunggul juga, ya sama. Jadi motornya diam, orangnya ke depan gitu. Ada juga melempar dan sampai hampir pingsan. Pernah lihat kejadian seperti itu. Ya mungkin antisipasinya kita jangan keluar trek aja lah gitu, dan ya seperlunya kalau sekiranya bisa kenceng tapi on track gitu, jangan di luar trek. Ya, mungkin itu aman kalau seperti itu. Terus ada apalagi di depan misalnya ada sungai, kena sungai? Nah kebetulan kemarin ada, cuman kalau lewat sungai panjang itu enggak, cuma lewat kayak sungai sedikit kubangan. Dan ada momen lucu mungkin dikerjain sama temennya. Harusnya kan pas di trek sungai itu kita lewat ke kiri yang agak dangkal, mungkin itu dikerjain suruh lewat kanan, padahal itu agak dalam di kanan. Jadi stuck ya, jadi motornya itu diam aja di lumpur itu, agak kerendam gitu. Di sana seperti itu. Ada gitu teh biasa. Ya biasalah kalau yang namanya lagi main gitu kan di jalur, kita kan suka ceng-cengan, tapi ceng-cengan dalam batas, jadi jangan baper atau apa. Kita yang penting kan tetap dalam batasan mungkin. Tapi anggapnya di tulungan tetap sehabisnya dia masuk lumpur tetap pada ditarik gitu. Karena memang nggak bisa, kondisinya nggak bisa sendiri, tetap harus ditarik, dibantu.
Nah besok begituan ada kudu komentar lah kesahatan ngajailan tak karunya ceret deh Cerek belum. Aduh. pulang dasar. Pulang setelah itu sebenarnya ini jalur masih panjang ya, masih panjang. Kita ketemu ada tanjakan naga. Kita pulang keluar tuh jam 8 malam. tanyakan agak kayak apa Karena belum nah sebelumnya tanjakan naga itu bentuknya emang kayak punggung naga katanya. Memang benar. Jadi kita dulu turun dulu. Jadi si trek itu di atas. Kemudian gini ada turunan. Begitu turunan ngepi, kita langsung disuguhkan langsung nanjak dan tanjakannya lumayan gembur. Dan kemarin kebetulan habis hujan kan, jadi agak basah-basah. Panjang itu lumayan panjang. Kayaknya sekitar 50 sampai 70 meter mah tingginya adalah. Tapi aman karena lebar banget itu dan gembur. Jadi motor kalaupun kita backrip di sana kayaknya nggak bakalan ngejungkir terus langsung nancep paling setang gitu kan. Setelah itu kan ada lagi tanjakan yang kita hampir bukan mau nubruk ya, yang sebelumnya setelah tanjakan itu ada relan di kebun bambu gitu. Jadi di sana perlu teknik lah. Kalau yang biasa-biasa mungkin kita bisa langsung lurus aja ikuti relan, tapi kalau yang udah pro biasanya lewat kiri apa lewat kanan cuma licin, cuman miring. Nah itu konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau buat latihan itu cocok yang memang melatih skill ambil kiri atau ambil kanan. Ada kebetulan kelewatan jalur yang seperti itu. Biasanya kalau misalnya kita ngadepin tanjakan licin, posisi kita di depan atau di belakang kalau saya sendiri kalau yang licin biasanya ada di belakang biar ban belakangnya itu traksi. Kalau kita di depan di jalur licin justru malah sepin. Iya. Ban belakang itu malah sepin. Kalau gembur ya sih oke gitu. Kalau memang tanjakannya ekstrim dan tinggi banget berdiri nembok, ya kita di depan biar nggak backlip gitu. Kalau yang licin mah enaknya di belakang. Kalau di pasir pantai belakang juga biar nggak goyang-goyang dan tangan agak dibuka lebar kurang lebih seperti ini. Jadi biar seimbang. Kalau gini ini nggak akan seimbang, pasti goyang-goyang. Yang pernah saya alami kalau gini terus duduknya di belakang agak nyondong. Nah, berarti duduknya di atas ban belakang. Ya benar, jangan deket tank. Jadi biar seimbang. Mau kenceng pun itu biasanya seimbang. Posisi pantat di belakang. Di belakang jok. Ya, di ujung jok. Di ujung jok. Di atas bakbor. Betul. Jadi ban depan dia nggak kena tekanan. Nggak kena tekanan dan nggak goyang-goyang nantinya. Gitu. Ya, jadi tetap stabil. Mau itu kenceng pun biasanya itu aman. Gitu. Kalau untuk diturunan sebaiknya kita di depan atau di belakang? Kalau turunan sepengalaman saya, turunan licin ya sepengalaman saya, mungkin bisa tulis kolom komentar yang lebih berpengalaman. Saya mah biasanya kalau yang licin tetap di belakang juga, menghindari takutnya ngedadak rem depan, rem kita jadinya ke pental ke depan. Kalau kita duduk di belakang, mungkin kalaupun kita mau jatuh bisa motor duluan dilepas, kitanya nggak akan kegulung sama motor. Kalau kita duduk di depan di atas tank misalkan, kalau licin ada kemungkinan kita mau loncat pun agak susah karena berdekatan dengan stang. Kalau di belakang kan jauh nih, jadi begitu kita motor mau anggaplah mau jatuh dilepas aja udah. Jadi motor ke depan, si orangnya pasti diam di situ, turun gitu. Sepengalamannya mungkin seperti itu. Ada kejadian apa? Oh tadi sampai malam? Ya sampai malam itu. Jam berapa? Sampai malam keluar itu kurang lebih jam 8. Keluar normal apa keluar evakuasi? Nah itu normal keluarnya, kita nggak langsung keluar evakuasi karena memang semua kebetulan yang rombongan kemarin pengen full jalur, terus pulangnya juga nggak lewat jalur aspal atau evakuasi, jadi kita masuk lagi jalur yang memang motong. Soalnya gini, kalau kita keluar dari tanjakan atau jalur terakhir Asep Batok kalau nggak salah namanya, itu kalau ngaspal mungkin bisa sekitar setengah jaman lebih, tapi dalam kondisi itu kering. Mungkin kalau dalam kondisi basah akan lebih lama lagi. Nah, cuman kemarin mensiasatinya kita coba ke jalur lagi, masuk motong jalur evakuasi gitu kan, potongan-potongan nggak full jalur juga. Cuman di sana kita berhadapan dengan kebetulan ada yang trouble, ternyata businya mati, motor CRF merah lagi, tapi bukan yang tadi yang masuk kubangan, beda lagi.
businya mati, dan alhamdulillahnya leadernya itu bawa busi cadangan. Nah di sana kan kita ganti segala macam. Ada mungkin setengah jaman, dan itu lokasinya di tengah hutan dan pohon-pohonnya besar, lumayan agak serem sih sebenarnya pas di sana. Dan setelah itu beres yang trouble, ke depan businya diganti. Siapa yang bawa? Yang bawanya itu leader. Kebetulan iya, jadi leadernya bawa spare part. Dia bawa ada busi bakal mati. Enggak juga sih sebenarnya. Bawa banyak businya. Nggak tahu tuh, nggak tahu. Nggak tahu, nggak, soalnya kebetulan mungkin itu mah ya kebetulan. Jadi alus milik. Nah si motor ini mati busi dan leader bawa gitu, dan pas ukurannya. Beres trouble agak ke depan, saya duluan di belakang leader ke depan. Ya itu agak momen agak seram di sana. Katanya ada mati lampu. Iya, jadi lampu motornya mendadak mati, tapi nggak lama sih, sepersekian detik. Pas masuk lorong si lampunya mati sendiri, dan memang saya ngerem di sana karena di depan ada morot. Morot karena treknya nanjak dan berbatu, licin, dan itu habis hujan lagi, ke sorenya hujan. Di sana mati lampu, tapi alhamdulillahnya ya nyala lagi dengan sendirinya, nggak tahu kenapa. Ya alhamdulillah setelah itu naik, beres, semuanya kumpul, dan dilanjut perjalanan sampai ke aspal. Dari aspal jauh. Ke aspal jauh, keluar jalur sekitar ya 10 menitan lah ada. 10 menit ya. Kita injak aspal, langsung aspal ke Lumajang sekitar 10 menitan, adalah lumayan jauh. 5 kilo. Ya adalah 5 kiloan mah. Itu juga saya hampir-hampiran karena itu kondisinya udah jam 8 itu. 8. Dan pas mungkin tinggal 1-2 kiloan lagi, kondisi bensin saya di sana udah mau habis. Ya pas kedengeran kan. Ada yang jual bensinnya? Ada, biasanya ada, tapi tidak di setiap warung. Tapi kalau kita minta bantuan ke leader, itu bisa dibantu, atau ke warungnya bisa dibantu dibeliin. Tapi pas kemarin kejadian mah, pas di jalur terakhir yang Asep Batok, memang ada disediain bensin. Di sana mah ada gitu. Pertama kayaknya pertama sih kalau nggak salah. Pertalite mah enggak. Begitu mungkin sekilas jalur Cigun, kondisinya pas lagi basah. Jadi banyak keseruan, keanehan, dan segala macamnya. Oke, segitu dulu mungkin yang bisa diceritain sama Ucap 21. Semoga kedepannya kita lebih bisa ngobrol-ngobrol lebih matang lagi. Jadi kebetulan baru lagi mau mulai cerita itu ya. Jadi kalau misalnya versi GoPro kan udah banyak lah kalian lihat. Betul. Kalau versi cerita detail kan mungkin bisa lebih berimajinasi. Ya bisa dibayangin lah kayak gimana. Bisa lebih detail, apa yang nggak ketangkep kamera kan bisa tahu. Betul. Karena hal-hal aneh kan kadang nggak bisa diceritain hari itu juga. Menjaga itu ya. Stabilitas dan. Betul. Cukup kita yang ngerasain. Kalau kita ngobrol ke yang lain takutnya dia terintimidasi. Pengen pulang. Betul. Jadi ngajak pulang terus. Betul. Biasanya gitu. Bisa ada borangan yang kita masuk dalam mereka. Nah kemarin kita kena tepulnya. Ya yang pertama mah karena kata-katanya malam dan segala macam lah, banyak drama biasa. Drama. Itu guys. Mungkin segitu dulu yang bisa diceritain sama Ucap 21. Saya Budi 27. Siap. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.